Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi di KD ini mengenai hati. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Pembimbing, yaitu Ibu Dian Rosdiana, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang bersedia untuk mendengarkan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3 ini. Perkenalkan, saya Naisa Sakila Nur, dan rekan saya ada Anissa Rahma Aulia, Nur Azizah, dan Raya Raditya Muda. Nah, kita bakal masuk ke pembahasan materi, yaitu yang pertama adalah definisi dari hati itu sendiri, dan fungsi dari hati itu apa sih? Itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raya Raditya Muda. Apa itu organ hati pada sistem ekskresi? Hati adalah organ berwarna coklat kemerahan yang akan terasa kenyal jika disentuh secara langsung. Namun, Anda tidak bisa merasakan hati ketika Anda menyentuh area korupsi sebelah kanan karena organ ini terlindungi oleh tulang rusuk. Fungsi organ hati: 1. Menghancurkan sel darah merah. 2. Membersihkan darah. 3. Memproduksi protein. 4. Metabolisme protein. 5. Penyimpanan nutrisi. 6. Memproduksi cairan empedu dan energi. 7. Memproduksi kolesterol dan hormon. Nah, setelah kita mengetahui definisi dan fungsi dari hati itu sendiri, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur hati. Yang mana teman-teman bisa lihat di situ ada gambar yang sudah didesain dengan petunjuk. Yang di sebelah kiri itu merupakan lobus kiri dan sebelah kanan merupakan lobus kanan, dan bagian bawah berwarna hijau pucat yaitu kantong empedu, dan yang berbentuk seperti saluran berwarna merah dan biru itu adalah merupakan saluran empedu. Dan teman-teman bisa dilihat lagi di dalam hati itu kita terdapat ada kapsula hepatika, vena porta hepatika, arteri hepatika, hepatosit, dan lakuna. Nah, agar teman-teman lebih paham dan lebih menguasai mengenai struktur hati ini, di sini kami akan menjelaskan kembali yang tadi sudah dibacakan. Yang pertama yaitu ada lubus-lubus apa saja sih yang ada di dalam hati. Yang pertama ada lubus kanan. Lubus kanan ini berukuran 6 kali lebih besar dibanding dengan lubus kiri. Lalu ada lubus kiri, yang mana lubus kiri ini adalah lubus yang berukuran lebih kecil dan lebih pipih dibanding lubus kanan. Nah, selain itu juga ada lubus kuadrat, di mana lubus ini terletak di bawah lubus quadratus dan terletak mengelilingi kantung empedu. Lalu yang terakhir yaitu ada lubus quadratus. Lubus ini terletak di belakang lubus kanan dan menyelimuti maupun mengelilingi vena atau pembuluh darah balik yang mengarah ke jantung. Yang selanjutnya adalah struktur ligamen pada organ hati yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anissa. Struktur ligamen pada organ hati. Berikut ini penjelasan seputar ligamen pada organ hati. 1. Ligamen koroner. Ligamen ini berada di bagian atas hati dan berlanjut hingga ke bagian bawah diafragma dan berfungsi menyangga bagian atas hati. 2. Ligamen falciformis. Ligamen yang berbentuk seperti bulan sabit ini terletak di hati bagian depan, serta berperan untuk memisahkan lobus kanan dan lobus kiri. Ligamen ini menyangga hati bagian depan karena terhubung ke dinding perut depan. 3. Ligamen triangular. Ligamen triangular terbagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Ligamen triangular ini merupakan gabungan dari ligamen koroner yang ada di puncak hati sebelah depan maupun belakang. Ligamen ini menempel dari lobus kiri hingga ke diafragma. Sementara itu, ligamen triangular kanan menempel dari lobus kanan hingga ke diafragma. 4. Laser omentum. Laser momentum menyangga hati dengan dua jenis ligamen, yaitu yang menghubungkan hati dengan usus 12 jari atau duodenum serta ligamen hepatogastrio yang menghubungkan hati dengan lambung.
Dan yang terakhir yaitu struktur hati lainnya selain lobus dan ligamen, yang sebetulnya masih ada beberapa bagian hati yang memiliki peran penting, yaitu akan dibacakan oleh Nur Ajijah. Struktur hati lainnya selain lobus dan ligamen, masih ada beberapa bagian hati yang memiliki peran penting. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu lobulus. Struktur hati bagian dalam jika dilihat secara mikroskopis sebenarnya akan terlihat tersusun dari sekitar 100.000 unit tubulus berbentuk segi enam atau heksagonal. Di dalam tubulus terdapat banyak pembuluh darah yang dikaitkan oleh saluran bernama sinusoid. Yang kedua, ada pembuluh darah. Hati memiliki susunan pembuluh darah yang unik karena organ ini memiliki sistem sendiri yang dinamakan hepatioportal vein system. Oleh karena itu, hati bisa menyerang sel darah sebelum menyalurkannya ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung. Dan yang terakhir yaitu saluran empedu. Di dalam hati juga terdapat saluran empedu yang menghubungkan antara hati dengan kantung empedu. Saluran ini jumlahnya cukup banyak dan susunannya bercabang menyerupai pohon, kemudian menyatu di bagian tertentu, membentuk ductus hepaticus. Ductus ini berperan sebagai saluran keluar masuknya cairan empedu. Oke teman-teman, jadi kita tadi sudah menjelaskan nih tentang pengertian hati, fungsi dari hati, lalu struktur-struktur hati tadi sudah kita jelaskan. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita mengenai organ hati. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan teman-teman yang sudah bersedia untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.